Oke, selamat pagi dan salam sehat untuk Anda sekalian. Di video kali ini saya akan membahas mengenai proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi untuk video kali ini saya akan membahas beberapa bagian penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terus yang kedua, peranan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Yang ketiga, serangkaian peristiwa menuju proklamasi. Dan yang keempat, desakan dan peristiwa Rengas Dengklok. Kelima, pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Yang keenam, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketujuh, pasca proklamasi. Serta dua bagian penting dalam pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, sebelum kita simak video ini, teman-teman jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, saya membahas terlebih dahulu tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika bangsa Indonesia secara resmi menyatakan kemerdekaannya. Meskipun kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua menjadi salah satu latar belakang penting yang mempercepat proses tersebut, kemerdekaan Indonesia bukanlah sebuah hadiah yang diberikan langsung oleh Jepang, tetapi berkat dari usaha para tokoh-tokoh nasionalisme Indonesia yang berjuang mati-matian untuk kemerdekaan negara Indonesia. Terus yang kedua, peranan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat, yang menurunkan moral dan semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Akibat peristiwa ini, maka nilai moral dan mentalitas para pejuang Jepang akhirnya jatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Mereka pun bisa dikatakan mereka itu lemas ketika mendengar kabar dan peristiwa bahwa kota kebanggaan mereka Hiroshima dijatuhi bom oleh sekutu, yakni Amerika Serikat. Akibat peristiwa ini, 3 hari kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki, yang kemudian berhasil memaksa Jepang untuk menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Yang ketiga, serangkaian peristiwa menuju proklamasi. Pertemuan dengan Marsekal Taruchi pada tanggal 10 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan Rajiman Diyodiningrat diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Taruchi. Mereka diberitahu bahwa pasukan Jepang berada di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Marsekal Taruchi mengumumkan kepada Soekarno dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan. Dan yang keempat, desakan dan peristiwa Rengas Dengklok. 2 hari setelah pertemuan di Dalat, saat Soekarno-Hatta dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Soekarno belum yakin bahwa Jepang benar-benar telah menyuruh dan memproklamasikan kemerdekaan pada saat itu. Hingga pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu, namun masih memegang kekuasaan di Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, peristiwa Rengas Dengklok terjadi. Para pemuda pejuang termasuk Chairul Saleh, Sukarni, Vikana, Sudanto Singgi, dan lainnya membawa Soekarno, Fatmawati, dan Guntur
atau anak mereka yang baru berusia 9 tahun ke Rengas Dengklok. Tujuan dari peristiwa ini adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sana mereka meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang Indonesia siap untuk melawan Jepang. Yang kelima, peristiwa proklamasi kemerdekaan. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mereka bertemu dengan Mayor Jenderal Uesugi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang. Nishimura mengemukakan bahwa Jepang harus menjaga status quo dan tidak dapat memberi izin untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia seperti yang dijanjikan oleh Marsikal Taruchi di Dalat. Soekarno dan Hatta menyesali keputusan tersebut dan menuju ke rumah Laksamana Maeda untuk melakukan rapat guna menyiapkan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan disaksikan oleh Soekardi BM Sudiro dan Sayuti Melik. Teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Setelah selesai disepakati, Sayuti Melik menyalin dan mengetik teks tersebut menggunakan mesin ketik milik Mayor Dr. Hermanto Kusumo Broto di kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman. Yang keenam, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, di kemudian Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur. Di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang sekarang Jalan Proklamasi nomor 1. Acara proklamasi dimulai pukul 10 pagi. Soekarno membacakan teks proklamasi dan pidato singkat setelahnya. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit peta bernama Latif Andre Ningrat yang dibantu oleh Suparjo dan seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Setelah seorang prajurit peta bernama Latif Andre Ningrat yang dibantu oleh Suparji, bendera pun dikibarkan. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh semua hadirin. Bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Proklamasi Nasional hingga saat ini. Dan yang terakhir, pasca proklamasi. Maka dari itu yang pertama tentang pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan rapat dan mengesahkan Undang-Undang Dasar sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 45. Dengan demikian terbentuklah Pemerintah Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk NKRI dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan secara sukarela oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR yang akan dibentuk kemudian. Dan yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden. Setelah usulan dari Muhammad Hatta dan persetujuan dari PPKI, maka mereka menunjuk Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia pada saat itu. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan bangsa Indonesia. Teks proklamasi yang disusun dengan cermat dan kesungguhan para pemimpin pada saat itu menjadi landasan dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan momen penting yang harus dihargai dan diingat oleh setiap generasi Indonesia sebagai simbol perjuangan bangsa Indonesia. Oke, baik teman-teman, dengan demikian berakhirlah materi yang saya berikan tentang proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Semoga materi ini bermanfaat untuk Anda sekalian sebagai generasi-generasi penerus bangsa Indonesia. Salam sehat dan sampai jumpa di video berikutnya.